Kisah ini diceritakan langsung oleh Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun. Beliau menceritakannya, tepatnya dalam pengajian acara Haul Akbar Sunan Giri ke-513. Habib Quraisy Baharun diketahui sangat dekat dengan sosok Kiai Asrori Al-Ishaqi. Menurut beliau, Kiai Asrori adalah sosok ulama yang sangat santun, yang nasihatnya akan menyentuh ruh. Banyak sekali kenangan Habib Quraisy yang pernah dilaluinya saat bersama Kiai Asrori Al-Ishaqi. Pernah pada suatu ketika, beliau menghadiri undangan Kiai Asrori di Kedinding Surabaya. Selepas acara itu, beliau kemudian beristirahat di salah satu kamar atas Pondok Al-Fitrah. Kira-kira jam 1:30 malam, Habib Quraisy dibangunkan oleh Kiai Asrori dengan pelan-pelan sekali. Dan beliau tidak menyampaikan apa maksudnya, sampai menunggu Habib Quraisy benar-benar bangun. Kemudian duduklah Habib Quraisy, lalu Romo Yai Asrori baru dawuh. "Bib, kalau tidak capek, barangkali mau ikut saya pengajian di bawah," ucap beliau. "Iya Kiai, saya mau ikut," jawab Habib Quraisy Baharun. "Tidak usah mandi, tidak usah pakai surban, cukup berwudu saja," ucap Kiai Asrori. Kemudian Habib Quraisy masuk kamar mandi untuk wudu, dan kemudian turun ke ruangan bawah bersama Kiai Asrori. Di depan ruangan yang terdapat kaca besar, ternyata sudah ada 3 kursi. 1 kursi untuk Bang Nur, salah seorang pengikut Kiai Asrori. 1 kursi untuk Habib Quraisy Baharun. Dan 1 kursi lagi tentunya untuk Kiai Asrori Al-Ishaqi. Tapi ada hal aneh yang terjadi pada saat itu. Pada malam itu, Habib Quraisy merasa heran, dan bertanya-tanya dalam hati, di manakah jamaah pengajian yang dimaksud. Hanya terdapat 3 kursi saja untuk mereka, tidak ada karpet, dan pengajian hanya dilakukan di halaman luar. Pada saat itu Habib Quraisy berprasangka, mungkin inilah salah satu keistimewaan dan keistiqomahan beliau. Diketahui, jika beliau sudah menjadwalkan jam sekian, maka akan tetap menghadirinya. Dan sudah menjadi kebiasaan beliau, ada atau tidak ada jamaah, beliau adalah orang yang pertama hadir dan duduk di majelis itu. Kemudian, duduklah mereka bertiga, lalu Habib Quraisy disuruh membaca 1 sholawat dan 1 surat daripada Al-Quran. Maka ketika mereka selesai membaca itu, tiba-tiba halaman yang luas itu mendadak berubah dengan seketika. Tiba-tiba, nampak tempat itu dipenuhi oleh orang-orang, atau mungkin lebih tepatnya sosok makhluk-makhluk aneh, yang seumur hidup Habib Quraisy belum pernah melihatnya. Habib Quraisy menuturkan, jika wujud mereka ada orang yang berkepala besar, tapi badannya kecil seukuran jempol. Ada yang mempunyai telinganya panjang, bahkan sampai menyentuh tanah. Ada juga yang memiliki badan yang normal, tetapi telinganya seperti telinga gajah. Ada juga kepalanya kecil, tapi matanya besar. Ada yang memakai anting, dan ada yang memakai gelang. Dan juga yang bertanduk, dan semua makhluk-makhluk itu memenuhi halaman milik Kiai Asrori. Habib Quraisy pun terkaget, karena melihat semua kejanggalan itu. Akan tetapi, beliau tidak berani sedikit pun bertanya kepada Kiai Asrori. Pada saat itu, beliau, Hadratus Syekh Romo Yai Asrori tidak mengatakan sepatah kata apapun, yang bisa didengar telinga manusia biasa. Dan anehnya, makhluk-makhluk yang berkumpul memenuhi halaman itu sesekali bersolawat, sesekali mengatakan kalimat tahlil, dan sesekali juga mengatakan amin, amin. Padahal, pada saat itu Habib Quraisy tidak mendengar sedikit pun Kiai Asrori berbicara dengan lisannya. Setelah peristiwa tersebut, Habib Quraisy meyakini bahwa Hadratus Syekh berbicara kepada makhluk-makhluk itu dengan bahasa yang lain. Bahasa yang hanya diketahui oleh hamba-hamba Allah tertentu saja. Dan setelah kejadian itu semua, kemudian Habib Quraisy memberanikan diri untuk bertanya kepada Hadratus Syekh Romo Yai Asrori. "Siapakah mereka itu Kiai?" tanya Habib Quraisy Baharun. "Itu semua adalah santri-santri Al-Hikmah dan Al-Fitrah dari bangsa jin," jawab Romo Yai Asrori Al-Ishaqi.